Ya, Sobat Medcom, senang sekali kali ini FOMO, Fokus Medcom, akan membahas terkait perjuangan timnas Indonesia yang akan dimulai di Piala AFF hari ini melawan Myanmar. Untuk membahas tentang atau jelang laga Indonesia lawan Myanmar, kita sudah bergabung bersama pengamat sepak bola, sekaligus juga koordinator Save Our Soccer, yang sudah tidak asing lagi nih, Bang Akmal Marhali. Terima kasih Bang Akmal udah bisa join di Fokus Medcom kali ini, Bang. Terima kasih, salam sepak bola, semangat selalu. Oke, thank you Bang Akmal. Nah, Bang Akmal, hari ini atau nanti malam timnas Indonesia akan memulai perjuangannya melawan Myanmar nih. Kan selain Myanmar, Indonesia tergabung di grup B bersama kita Filipina dan Laos. Nah, melihat perkembangan timnas belakang ini, Bang, dari mata Bang Akmal nih. Bagaimana nih timnas akan bermain seperti apa di turnamen AFF kali ini, Bang? Ya, yang kalau kita lihat tadinya ekspektasi saya misalnya sebagai penggemar sepak bola, ini adalah momentum kita untuk jadi juara ya dengan prestasi kita yang sangat luar biasa di Piala Dunia 2026 kualifikasi babak ketiga zona Asia Grup C. Tadinya berharap bahwa tim yang di pra Piala Dunia ini tampil di Piala AFF untuk mengobati dahaga selama 28 tahun kita tidak pernah juara, kita hanya mampu menjadi spesialis nyaris juara 6 kali ya. Apa namanya, kita hanya harus meratapi nasib gagal di final 2000, kemudian 2002, 2004, 2010, 2016 dan terakhir bersama Sintayong 2022. Namun sayangnya saat ini PSSI bersama Sintayong punya visi yang sedikit berbeda ya, dengan berharap melakukan regenerasi di tim nasional saat ini dengan menurunkan pemain-pemain mayoritas usia 22 tahun. Revolusi yang menurut saya revolusi besar yang sangat baik, tapi sangat beresiko tinggi untuk tampil di Piala AFF karena rata-rata pemainnya sangat muda sekali. Bahkan kalau usia rata-ratanya saat ini dari 10 negara peserta Piala AFF, kita yang paling muda sekitar 20,4 tahun. Bahkan kalau mau disebut timnas U22 juga sangat muda sekali, 20,4 tahun. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu mungkin ya PR berat yang harus dilakukan oleh tim nasional Indonesia menghadapi pertandingan di grup B Piala AFF ini. Karena dari 24 pemain yang dibawa, 16 diantaranya akan melakukan debut bersama tim nasional, termasuk tiga kipernya gitu kan. Ada Cahya, kemudian juga Erlangga dan juga Dava Pasa yang belum pernah merasakan pengalaman main di tim nasional senior. Di lini depan juga demikian, ada Ronaldo Kuate, kemudian Arkan Kakak yang juga belum berpengalaman tampil di tim nasional senior. Artinya handicap pengalaman ini menjadi salah satu tantangan terberat buat tim nasional kita di Piala AFF kali ini, di mana juga harus kita ketahui bahwa sejak 2016 Piala AFF ini masuk kategori A-match ya, match level A oleh FIFA yang semua pertandingannya dihitung dengan poin, yang artinya Piala AFF ini harus diketahui oleh seluruh pecinta sepak bola Indonesia sangat berpengaruh kepada ranking FIFA Indonesia. Kalau kita bisa menang misalnya di Piala AFF ini, sapu bersih semua kemenangan 100% sampai final, kita akan mendapatkan tambahan 18,25 poin. Artinya kalau posisi sekarang kita adalah 125 FIFA, kita akan bisa naik sampai 119 FIFA nantinya. Namun demikian, resikonya adalah ketika kita misalnya gagal atau kalah, maka resiko terberatnya adalah ranking FIFA kita bisa turun di Piala AFF ini. Gitu. Nah, sebagai contoh misalnya untuk di grup B, kita nanti melawan Myanmar. Itu kalau kita menang, kita akan mendapat tambahan 1,80 poin. Kalau kita kalah, kita minus kalau kita kalah, kita akan minus 3,20 poin. Kalau kita imbang, kita minus 0,70 poin. Artinya ini akan sangat berpengaruh kalau kemudian kita tidak bisa memaksimalkan laga pertama ini. Dan ini juga akan sangat berpengaruh juga ketika kita melawan Laos gitu kan, kemudian melawan Filipina karena ranking mereka di bawah kita. Praktis kita punya kans besar adalah ketika berhadapan dengan Vietnam di grup ini, dengan kalau kita menang kita akan dapat poin 3. Nah, inilah yang kemudian bahkan nanti di babak semifinal dengan home away, dua pertandingan itu tetap dihitung sebagai apa nama akumulasi dari poin-poin di FIFA. Ya, mungkin ini yang kemudian orang lupa dan juga tidak berpikir bahwa ternyata sejak 2016 Piala AFF ini sangat berpengaruh terhadap penambahan atau pengurangan poin di ranking FIFA sebuah negara.
Dan ini yang kemudian menjadi salah satu PR ya. Kalau kemudian kita tidak bisa tampil maksimal atau misalnya kita gugup, nah ini untuk partai pertama melawan Myanmar misalnya. Myanmar ini kan mayoritas adalah tim yang sudah Ya. disiapkan cukup bagus. Mereka rata-rata pemain senior 26 tahun rata-rata usia mereka. Nah, dan di grup B ini semua negara berambisi untuk mengalahkan Indonesia karena melihat pencapaian Indonesia yang sangat luar biasa. Artinya seperti ini, uh, kalau menang lawan Indonesia sama dengan juara Piala AFF, mungkin akan ada berpikiran seperti itu. Ada yang tampil. Apalagi Karena dua negara melihat ya. Iya, ya, apalagi karena dua melihat negara sepak yang bola punya. Indonesia juga ya Bang ya. Betul, apalagi dua negara yang punya dendam dengan Indonesia, Vietnam dan juga Filipina yang dikalahkan di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Artinya mereka punya ambisi besar. Vietnam misalnya dua kali dikalahkan Indonesia di kandang 1-0, kemudian di kandang mereka bahkan mereka kalah 0-3 dari Indonesia. Mereka sekarang punya ambisi yang sangat besar sekali untuk bisa mengalahkan Indonesia. Termasuk Filipina yang ditahan imbang di kandang kemudian kalah di Indonesia kan 2-0. Mereka juga punya ambisi besar untuk setidaknya menebus kekalahan yang mereka dapatkan. Artinya ini tantangan berat yang dihadapi oleh pemain-pemain Garuda Muda kita. Dan semoga Hmm. mental mereka tidak apa namanya tidak goyah dan mereka bisa tampil dengan penuh kepercayaan diri. Karena itu sekarang saya berpikir bagaimana kita memberikan dukungan total kepada para pemain muda ini untuk tampil maksimal tanpa memberikan ekspektasi terlalu tinggi. Karena ya bisa kalau bicara teknik kemudian fisik mungkin mereka lebih unggul dari pemain-pemain senior tapi bicara pengalaman kan tidak bisa dibeli dan ini yang salah satu Ya. menurut saya kelemahan tim nasional kita di Piala AFF kali ini adalah masalah pengalaman karena tadi saya sebutkan 16 pemain baru akan melakukan debut bersama tim nasional di Piala AFF ini. Oke, Bang Akmal, tadi kan Bang Akmal udah bilang bahwa mayoritas diisi pemain muda gitu ya, dan ada 16 pemain bahkan yang baru mau memulai debut. Bahkan statementnya Sintayong juga bilang ya bermain sebaik mungkin aja dan mengambil banyak pelajaran. Nah, gimana menurut Bang Akmal komentar dari Sintayong yang sepertinya tidak berani untuk bilang target juara seperti itu, Bang? Ya, karena ini menurut saya ini hal yang biasa diungkapkan oleh Sintayong, selalu merendah. Tujuannya adalah agar para pemain tidak tegang dan tidak terbeban. Ini mungkin salah satu apa namanya filosofi dan karakter melatih Sintayong ketika tampil dalam sebuah event. Ketika dia awal-awal misalnya sebelum event dimulai dia akan masang target tinggi, tapi kemudian ketika event dia akan memunculkan hal-hal yang bisa membangun motivasi para pemain tim nasional Indonesia. Seperti dia katakan saat ini bahwa secara apa kemampuan mungkin ini adalah perjuangan yang sangat berat karena rata-rata adalah pemain muda. Tapi menurut saya di balik itu semua ini ada tujuan dari Sintayong yang ingin menyampaikan kepada publik jangan berekspektasi terlalu tinggi dengan tim nasional yang mayoritas pemain muda. Yang kedua juga tidak membuat para pemain terbeban karena all beginning is difficult. Pertandingan pertama itu adalah pertandingan yang sangat sulit gitu kan. Jangankan Indonesia, tim selevel Argentina saja di Piala Dunia kemarin dengan materi pemain yang sangat bagus, partai pertama bisa kalah dari Arab Saudi, gitu kan. Nah ini Hmm. yang kemudian coba diantisipasi oleh Sintayong dengan menyampaikan kepada para publik sepak bola Indonesia dan juga pasti kepada pemainnya bermainlah dengan maksimal. Artinya kalau dalam filosofi pembinaan usia muda ya, yang saya tahu bermainlah dengan gembira, karena dengan kegembiraan kita akan bisa mengeluarkan semua kemampuan terbaik. Jangan kemudian terbeban, kita harus juara dan sebagainya, sehingga kemudian para pemain tidak bisa tampil optimal di lapangan. Karena lagi-lagi ini adalah beban yang sangat berat ya. Karena tadinya saya berpikir bahwa tim ini akan dikombinasikan dengan pemain senior ya. Seperti apa yang dilakukan oleh Thailand yang kemarin menang 10-0 lawan Timor Leste. Mereka memang tidak bawa lagi Terasil Dangda, Canati, tapi regenerasi mereka berjalan dengan kombinasi pemain senior dan pemain muda. Kalau kita revolusioner sekali gitu kan, mayoritas pemain muda. Gitu. Dengan kalau kita lihat Hmm. jam terbang paling tinggi kan di tim ini adalah Pratama Arhan dengan 45 cap bersama tim nasional. Kemudian ada juga Asnawi Mangku Alam. Dilanjutkan Ya. dengan apa nama Rafael Strike dan juga Muhammad Ferrari Hoki Caraka gitu. Dan Ferrari ada di sana rata-rata adalah pemain-pemain yang usianya juga sebenarnya masih muda gitu, tapi sudah banyak mendapatkan jam terbang di tim nasional senior. Kita berharap para pemain bisa menunjukkan performa terbaiknya, walaupun ini sangat beresiko ya. Satu kritik saya adalah di saat semua negara melihat Piala AFF ini adalah momentum pertaruhan antar gengsi dan harga diri sebagai negara-negara ASEAN, kita ini Ya. seperti dalam tanda kutip menurut saya ya,
seperti menganggap tidak penting event ini. Kitanya ya, bukan federasi, kitanya semua karena kita menganggap ini Piala Ciki dan sebagainya. Kemudian ditambah lagi kalau kita lihat langkah kita untuk menggunakan pemain-pemain muda, di satu sisi itu bagus, tapi sebenarnya Piala AFF untuk level senior ini semua ambisi negara-negara lain adalah ya bisa juara. Itulah yang membuat mereka kemudian mengistirahatkan kompetisinya. Hanya Indonesia yang kompetisinya tetap berjalan. Malaysia mengistirahatkan kompetisinya, Thailand juga mengistirahatkan kompetisinya, Vietnam mengistirahatkan kompetisinya sampai selesai nanti tanggal 5 Januari. Artinya mereka memang sangat melihat bahwa event ini adalah event yang harus dimenangkan. Walaupun misalnya Thailand itu sudah 7 kali juara, kemudian Singapura 4 kali juara, Vietnam 2 kali juara, Malaysia 1 kali juara. Sementara Indonesia belum pernah meraih gelar juara dan ini adalah PR besar. Kalau kita ingin naik level ke level Asia atau level dunia, ya salah satu legacy yang harus kita raih adalah ya kita kalahkan dulu di level yang paling kecil. Ya, misalnya termasuk level RT sekalipun gitu kan, level RW, level kelurahan gitu. Nah, ini sebenarnya yang harusnya juga kita pikirkan secara matang. Tadinya saya berpikir tim ini adalah kombinasi antara pemain senior junior di hasil dari produk Liga 1. Tapi ternyata produk Liga 1 yang mayoritas diturunkan adalah pemain-pemain yang levelnya masih sangat belia sekali dan ini memang tugas berat buat Sintayong. Ya artinya kan tadi yang Bang Akmal sampaikan Piala Ciki gitu, padahal faktanya Indonesia belum pernah meraih Piala AFF gitu ya. Nah, Betul, betul. apakah Bang Akmal menilai bahwa ini adalah momentum gitu ya, karena kita melihat rekam jejak timnas ini lagi on fire lah bisa dibilang ya di kualifikasi Piala Dunia khususnya. Apakah ini bisa menjadi momentum untuk supaya Indonesia mengakhiri puasa gelarnya gitu, Bang, di AFF? Ya, kalau kita bisa lepas dari tekanan mental dan para pemain bisa tampil tampil lepas, saya pikir peluang untuk bisa juara tetap ada walaupun secara realistis agak berat karena ini juga bicara faktor pengalaman kan. Kalau tidak bisa kita apple to apple membandingkan kita dengan Thailand, kita dengan Vietnam misalnya karena kita ini mayoritas skuadnya adalah skuad muda. Kalau kejuaraannya Piala AFF U23 atau U22, Piala AFF U19 yang umurnya semua sama, itu mungkin kita bisa kemudian pasang target besar. Tapi kan ini kan uh, levelnya senior. Uh, Kalau kita misalnya di level akademi sepak bola misalnya gitu kan, kita nih nggak bisa main bola, anak-anak kita punya skill bagus, punya fisik bagus, tapi belum tentu bisa menang melawan kita karena kita punya pengalaman gitu kan, kita Ya. punya cara untuk bisa menggagalkan mereka. Nah ini yang kemudian menjadi PR terbesar yang harus dihadapi oleh Sintayong di Piala AFF kali ini, apalagi partai pertama kita akan tandang ke Yangon melawan Myanmar dan ini akan menjadi tugas berat. Kalau kita bisa meraih hasil positif, bisa memenangkan pertandingan, ini akan jadi modal bagus. Tapi kalau kemudian dalam tanda kutip sampai kita misalnya kalah karena kita gugup dan grogi, tidak bisa mengeluarkan permainan terbaik, ini akan jadi beban buat para pemain menghadapi laga berikutnya kandang melawan Laos. Apalagi nanti setelah melawan Laos kita akan tandang melawan Vietnam gitu kan yang sudah menanti dan sangat berambisi besar dan Vietnam itu medianya gila-gila gitu kan. Kalau sampai kemudian kita tidak punya mental yang bagus, ini akan sangat berat menghadapi Vietnam di negaranya. Vietnam baru mengganti pelatih dan pelatihnya saat ini adalah pelatih juga yang seangkatan dengan Sintayong. Bahkan Kim Samsik itu kan pemain yang cap tim nasionalnya lebih tinggi bahkan dari Sintayong dan Vietnam saat ini memang sangat berambisi untuk bisa mengalahkan Indonesia. Bahkan pelatih kipernya aja Lee Wong Jae itu adalah mantan kapten tim nasional Korea Selatan di saat Piala Dunia 2002. Artinya ini adalah lawan-lawan yang berat yang akan kita hadapi. Tapi kuncinya apakah kita bisa berprestasi di Piala AFF untuk bisa lolos ke semifinal adalah kuncinya di pertandingan nanti melawan Myanmar. Bang, melihat komposisi pemain yang muda-muda ini kan Bang ya. Nah Bang Hmm? Akmal melihat bagaimana nih untuk melawan Myanmar nanti permainan anak-anak muda kita ini akan seperti apa nih Bang kira-kira? Ya, saya bisa gambarkan, saya nih agak sedikit was-was di sektor penjaga gawang. Karena praktis penjaga gawang kita belum punya cap senior. Kemungkinan kipernya mungkin Cahya Supriyadi ya, yang sudah matang dan sangat berpengalaman. Pernah juga membela senior di Persija, sekarang main di Bekasi FC, dan salah satu kiper yang eranya Sintayong waktu pelatih tim nasional U20.
Tadinya saya berharap di posisi kiper itu oke Martin Paes tidak bisa masuk. Ada kiper senior yang menjadi pemimpin di lini belakang, misalnya entah itu Nadeo, entah itu Hernando Ari, atau Muhammad Riyadi atau Adi Satrio gitu yang dimasukkan, atau Sahrul Trista yang dimasukkan sebagai penjaga gawang di tim nasional senior yang membimbing pemain-pemain atau kiper-kiper muda. Termasuk di lini belakang kan praktis, kalau lini belakang andalannya saat ini karena Justin Hubner tidak bisa ikut, ya andalannya Muhammad Ferrari di lini belakang. Kalau Pratama Arhan dan juga Asnawi kan lebih bermain sebagai back kanan dan back kiri gitu. Kalau pakai 3-4-3 praktis kita hanya mengandalkan di lini belakang mengandalkan pemain-pemain yang sangat muda di sektor pertahanan. Ada di situ Ferrari mungkin berdua dengan Kadek Ariel dan juga Robi Darwis atau Kakang Rudianto, dan ini juga pemain yang belum punya pengalaman maksimal. Di lini tengah juga gitu, mungkin harapannya ada di Arkan Fikri dan juga Marcelino Ferdinand. Selebihnya kan masih sangat muda, termasuk Victor Detan yang ada di posisi penyerang sayap kanan, usianya juga masih muda, apalagi di depan. Harapannya ya ada di Hoki Caraka dan Rafael Strike gitu. Tapi usia mereka juga masih selalu muda. Apakah mereka bisa kemudian Ya. mematahkan lini pertahanan Myanmar misalnya yang diisi oleh pemain-pemain yang sangat apa namanya sangat senior dan punya pengalaman. Nah, ini yang menjadi apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang harus bisa dijawab oleh para pemain kita di pertandingan perdana ini. Saya katakan sekali lagi, all beginning is difficult. Setiap permulaan itu sulit. Nah, kalau kita bisa melewati partai sulit di partai pertama, maka kita akan sangat mudah untuk menghadapi partai-partai berikutnya. Tapi kalau kita kemudian gagal misalnya, ini akan menjadi beban berat tentunya buat pemain-pemain muda yang secara mental mereka masih tumbuh dan berkembang. Pak Akmal, pesan buat para fans timnas Indonesia nih yang khawatir soal ekspektasi di Piala AFF. Seperti apa, Pak Akmal? Ya, kita harus realistis ya untuk supporter kita berikan dukungan total kepada tim muda ini. Moga-moga mereka bisa memberikan penampilan terbaik. Yang penting adalah jangan sampai kemudian ketika mereka gugup, kemudian mereka misalnya meraih hasil yang negatif, akhirnya dibully, dirundung, sampai kemudian berminggu-minggu yang membuat mental mereka jatuh. Gitu. Dan itu kan pernah dialami oleh beberapa pemain muda kita, Oki Caraka, Arkan Fikri gitu. Buat saya saat ini yang paling penting adalah supporter memberikan dukungan penuh kepada tim nasional muda kita ini untuk bisa memberikan penampilan terbaik di lapangan. Soal hasil kita serahkan kepada yang di atas tentunya, dan kita berharap bahwa tim ini bisa berkembang dengan baik dan bisa berprestasi, dan yang paling penting lagi ini juga bisa menjadi bahan evaluasi buat PSSI dalam mempersiapkan diri di event-event yang sudah teragenda. Menurut saya ini satu hal yang mesti harus dibenahi adalah bagaimana kita menyusun kompetisi yang berbenturan dengan agenda yang sudah jauh-jauh terjadwal gitu kan. Hanya kita yang sebenarnya kompetisinya cuma satu, Liga 1 aja. Thailand punya 4 kompetisi. Apa namanya Vietnam punya 3 kompetisi, kemudian juga Singapura, Malaysia juga punya 3 kompetisi. Tapi mereka bisa mengatur jadwalnya dengan baik sehingga bisa menurunkan tim-tim terbaik. Sementara kita ya saat Piala AFF digelar bahkan kompetisi kita tetap jalan gitu. Nah, saya pikir ini PR ke depan yang harus dibenahi oleh PT Liga Indonesia yang bisa mensinkronisasi antara jadwal tim nasional dengan jadwal liga, sehingga kemudian apa namanya jargon bahwa kompetisi adalah tempat kawah candra di muka pembentukan tim nasional ya benar-benar bisa terwujud. Jangan sampai kemudian seperti saat ini kita balapan antara kompetisi dengan penampilan tim nasional. Walaupun lagi-lagi ini adalah event regional Asia Tenggara. Yang berikutnya, saya cuma berharap kepada semua fans sepak bola Indonesia jangan lagi kemudian menganggap bahwa Piala AFF ini sebagai piala ciki gitu. Karena ini adalah event yang menurut saya adalah kesempatan emas buat Indonesia untuk apa namanya menjadi raja Asia Tenggara, dan salah satunya legasinya adalah trofi. Kalau sekarang ini sebenarnya hampir sempurna Indonesia. U16 juara AFF, kemudian U19 juara AFF, U22 juara AFF, U23 juara SEA Games, timnas futsal kita juara ASEAN, timnas putri kita kemarin juara AFF, tinggal tim nasional senior yang belum juara. Kita berharap kalau kali ini kehausan atau dahaga gelar bisa diwujudkan oleh pemain-pemain muda kita. Meskipun juga harapan kita harus realistis bahwa ini adalah pemain muda, kita berikan dukungan secara maksimal agar mereka bisa mengeluarkan seluruh kemampuan terbaik. Pokoknya STY, selalu tetap yakin. Mantap. Bang Akmal, terakhir nih. Skor kira-kira berapa nih, Bang? Indonesia melawan Myanmar ya. Ya.
Ya, saya pikir skor 1-0 untuk kemenangan Indonesia sudah cukup bagus. Ini main di kandang Myanmar, di Yangon, ini sangat berat sekali. Kemudian juga secara pengalaman dan kematangan kita kalah dari Myanmar, walaupun secara rekor pertemuan kita unggul 17 kali kita bertemu, kita 10 kali menang, kemudian 3 kali imbang dan 4 kali kalah. Bahkan terakhir kita bisa menang melawan Myanmar 4-1 itu di laga uji coba waktu kita pemusatan latihan di Turki persiapan Piala Asia ketika itu. Ya, moga-moga rekor kita terakhir menang melawan Myanmar bisa kita pertahankan di event ini. Saya pikir kemenangan 1-0 sudah sangat bagus. Bahkan realistisnya bisa tahan imbang Myanmar itu pun sudah sangat bagus buat tim nasional kita yang sangat muda ini. Oke, baik. Terima kasih Bang Akmal Marhali selaku pengamat sepak bola dan koordinator Sepak Soccer untuk diskusinya jelang laga Timnas Indonesia lawan Myanmar. Kita doakan yang terbaik ya Bang ya. Supaya Indonesia Ya, bisa jadi Raja Asia dan mengakhiri puasa gelar di Piala AFF ya, Bang Akmal. ya, pakai pakai koyo sampai amnesia. Ayo dukung Indonesia. Oke, mantap Bang Akmal. Sekali lagi terima kasih Bang Akmal.